Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, balik lagi di channel Arkan TV. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Dan terima kasih kepada teman-teman karena masih setia mendengarkan cerita dari misteri pendakian Gunung Lawu pada malam 1 Suro. Oke, kita langsung saja ke cerita. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Pasang earphone-mu, siapkan kopi, teh, dan camilan, serta cari tempat dan posisi yang nyaman. Dan selamat mendengarkan. Beberapa tahun yang lalu, saat masih banyak waktu yang luang, bisa dipastikan saat menjelang 1 Suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak Lawu. Pertimbangannya selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja pada malam 1 Suro bisa dipastikan juga puncak Lawu sangat ramai. Tentunya saja tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian tahun baru Masehi atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasa menjelang pergantian tahun baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama teman dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena domisili kami berbeda kota jauh hari sebelum kami sudah janjian untuk ketemu di pos Cemoro Sewu. Singkat cerita, setelah semua sudah datang, kalau tidak salah waktu itu ada 5 orang, termasuk saya karena satu teman yang lain berhalangan datang. Meski ganjil, kami tetap memutuskan naik. Meski mitosnya jika ganjil akan banyak hal gangguan dalam pendakian, kita niati bismillah saja dengan maksud yang baik. Insya Allah kita tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 11 malam sudah sampai puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga memiliki seabrek pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking seabreknya, kita banyak pendaki pemula yang urung naik karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang berketinggian 3265 mdpl ini. Meski demikian, banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah satu hal yang paling indah meski berbalut dengan kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajinya. Sebelum saya lanjutkan cerita lebih jauh, mari kita kenali dulu Gunung Lawu. Siapa tahu di antara kalian belum mengenal Lawu lebih dekat. Gunung Lawu seperti sudah diketahui dengan memiliki ketinggian 3265 mdpl ini sudah cukup membuat kita menggigil, lebih pada musim kemarau. Tentang letaknya Gunung Lawu berada di 2 kabupaten, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan 2 Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas 2 provinsi, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargodalem diyakini sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas. Hargodumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdo-Palon. Dan Hargodumilah merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Baik seperti misalnya saat mendaki Gunung Lawu,
Ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai di puncak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting, saat mendaki Gunung Lawu ini, jangan sekali-kali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita tutur, jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Dalam hal ini juga dialami salah satu teman saya. Saat di pintu masuk, saat akan memulai pendakian, meski dengan nada bercanda, dia menyuruh kami jangan jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan Lawu itu seperti rumah baginya. Hal itu sangat dimaklumi, karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik Lawu dibandingkan dengan kami. Begitu sampai di pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami disambut oleh jalak gading yang bertengger di ranting, semak tak jauh dari pos 1, tempat kami istirahat. Melihat ada jalak gading, saya menyapanya. Dan memang begitulah adabnya saat ketemu jalak gading ini, saat mendaki Lawu. Ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan saya pancing dengan makanan, jalak gading itu mau makannya. Tapi kali ini tidak, malah cuma melihat saja dengan sorot mata tajam, dan tak lama kemudian terbang. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan jalan. Keanehan-keanehan mulai menyertai perjalanan kami. Belumlah sampai di pos 2, kami mendengarkan auman harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal. Bukanlah harimau Jawa telah lama punah. Kami hanya saling pandang dan mengucapkan salam atas kehadiran suara yang tak lazim itu. Maksud uluk salam yang saya maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan oleh orang tua terdahulu jika mendapati suatu yang di luar kelaziman, sebagai bentuk permisi numpang lewat dan maksud yang baik dalam tujuan pendakian ini. Seperti ditumpahkan, tak berapa lama setelah kami mendengar auman harimau tersebut, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya kami sudah persiapan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di pelataran parkir Cemoro Sewu. Dengan sedikit tertatih karena licin, tak berapa lama kami sampai di pos 2. Istirahat lagi karena sepertinya hujan tak kunjung reda. Ada satu hal yang menarik di pos 2 ini. Menarik yang saya maksud di sini tentunya hal yang berbau misteri. Di pos 2 ini pernah ada suatu kejadian, pendaki cewek yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir cewek ini meninggal karena menghirup belerang. Setelah kami berembuk, akhirnya kami putuskan untuk meneruskan jalan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju pos 3 tidak terjadi hal-hal yang di luar nalar. Adanya kami kecapean karena trek pendakian mulai curam. Adanya membuat kami sekali ngedumel. Meski dalam tahap kewajaran, tanpa singgah di pos 3, kami lanjut menuju pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat. Menurut saya, bisa dibayangkan, keadaan hujan harus meniti trek bebatuan yang curam itu. Hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu teman kami. Asem atau tenan, awake pegel kabeh cuk. Teman saya Ismail mang logat Surabayanya sangat kental. Maklum dia berasal dari Mojokerto, yang memang dialeknya tidak jauh beda dengan Surabaya. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini. Meskipun toh itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Sejalan dengan itu kami terus menapaki tebing yang terjal itu. Kurang konsentrasi sedikit saja fatal. Akibatnya pada
trek pos 3 ke pos 4. Lihat sekali rekan Ismail ini kelelahan. Kebetulan dia ada di depan saya, sedangkan saya sendiri berada paling belakang, atau sering diistilahkan sebagai sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail. Makanya tanpa dia minta, saya menawarkan untuk istirahat sejenak. Sementara 3 teman yang lain sudah ada di depan terlebih dahulu. Tak lebih dari 10 menit, kami istirahat sambil mengatur nafas yang sempat tersengal-sengal karena kelelahan. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut jalan lagi. Nah, mungkin karena bawaan Ismail, orangnya yang latah. Barulah beranjak di pos 3 sudah berteriak, "Woi!" Maksudnya memberi kode ke 3 teman yang ada di atas. Berapa kali teriakan masih belum ada jawaban. Yang sambil tertatih meniti tebing yang berupa tangga dari batu. Ini saking tegaknya. Belumlah berpuluh meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir. Bukannya sahutan balasan dari ketiga rekan kami, melainkan balasan suara cekikikan, suara dari 2 perempuan. Mendapati hal demikian tanpa komando, kami langsung berhenti dan saling pandang, seakan sama-sama meyakinkan. Apakah kami berdua mendengar hal yang sama? Suara di atas kami itu kembali berulang, yang sepertinya seorang gadis dan seorangnya lagi gadis masih kecil. Kerungu suara wedok rak. Ismail memastikan sambil menatap saya. Saya jawab hanya mengangguk sambil beri kode jari yang merujuk maksud 2 orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumam saya dalam hati. Sambil terus mendaki, sampailah kami pada dataran yang agak landai penuh ilalang. Sedikit kami lega karena tanjakan yang menguras tenaga ini terlampaui. Saya yang kebetulan memegang senter, memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Saya yakin mendengar suaranya. Dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Nihil. Tidak saya dapati apapun selain jurang di sisi kiri kami dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinaik lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain kami berdua dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun nular ke saya. Dengan bergumam, saya juga ngedumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya lagi. Lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikikan yang persis seperti yang pertama. Namun kali ini sumbernya suara pada jurang di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan, saya hanya menimpali suara tersebut. Tawalah sampai puas. Maaf, kali ini kami sibuk cari teman ketawa sama yang lain saja. Siapa tahu ada. Ya, meskipun ini kedumulan. Dan bisa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan-gangguan mereka. Sambil terus berjalan menuju pos 4, yang mungkin kira-kira 40 menitan dari tempat kami istirahat, yang lantas dengar suara cekikan sampailah kami di pos 4. Lihat banyak orang-orang dan tenda dari pendaki lain. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan dari kami, waktu itu kemungkinan mereka langsung menuju pos 5. Kami istirahatnya sejenak sambil menghisap rokok untuk mengusir gigil malam yang semakin menua. Karena sedikit landai dan hujan pun sudah mulai reda. Perjalanan ke pos 5 ini relatif tidak menguras tenaga. Hanya saya merasa saja ada yang mengikuti perjalanan ke pos 5 tersebut. Namun sejauh hingga sampai ke pos 5, tidak terjadi hal-hal ganjil selain hanya ada beberapa batu
di sepanjang perjalanan yang banyak sesaji. Kami tidak mendapati ketiga rekan seperjalanan kami di pos 5 ini. Menghubungi mereka via HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian ini tidak ada sinyal. Jangan tanya pakai HD, kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami. Hingga di kemudian hari ini menjadi pengalaman, dan selanjutnya saat mendaki, kami selalu mempersiapkan sebagai bekal yang penting. Karena kami tidak mendapati mereka dan sudah mencarinya di sekitaran tempat tersebut, tidak ada keberadaan mereka, maka kami memutuskan mendirikan tenda tak jauh dari tenda-tenda pendaki yang lebih sampai di pos 5 ini. Sambil harap-harap cemas memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah, dan tentu saja tak lepas doa semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa mereka. Tak terasa waktu terus berjalan, dan mungkin karena saking capeknya hingga saat kami saling saya dapati malah Ismail sudah tertidur. Karena tidak ada teman untuk berbincang, saya juga ikut terbahan di tenda, dan belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan sedang berbincang-bincang. Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami, ada dua orang gadis yang sedang duduk-duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan yang satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Jarum jam sudah menunjuk pukul 1 lewat. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik itu masih belum jelas keberadaannya. Sedikit berasumsi hal-hal buruk yang menimpa dan rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk itu terjadi. Bersamaan dengan itu, syukur alhamdulillah tiga rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah mereka kelelahan. Mereka sedikit saling menyalahkan di antara kami. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan dengan kami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan di malam itu, kami tidur tanpa melihat sunrise pada pagi harinya. Pagi hari sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan di warung pos 5, kami saling bercerita tentang pada malam itu. Rupa-rupanya ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh dari pos 4. Ketika akan sampai menuju pos 5, mereka disesatkan hampir sampai di gua Bukit Lawu yang dekat Sabana itu. Seperti yang kita ketahui, tempat tersebut adalah pasar setan ya Gunung Lawu. Tragisnya senter yang mereka bawa tidak menyala. Mungkin korslet karena basah oleh hujan. Untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan pada jalan mereka. Beruntung ada bapak-bapak, salah seorang penjual di warung pos 5 ini, yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui salah dari sorot HP yang mereka bawa. Kemudian diteriaki. Syukur ketiga rekan saya tadi langsung merespon teriakan bapak tadi. Setelah berputar dan ketemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute mereka salah dan mereka bercerita seperti yang saya jelaskan di atas. Barulah mereka sadar, padahal di antara mereka bukan sama sekali baru mendaki Lawu. Itulah alam dengan segala keunikan dan kemisteriusannya. Tidak ada jaminan meski berpengalaman lantas segala baik-baik saja. Meski dalam banyak hal pengalaman sangatlah membantu.
Akhir kata, sekian dari cerita saya pada malam ini. Sampai di cerita horor selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.